Baik, selamat pagi menjelang siang semuanya. Pagi, Miss. Pagi, Pagi, Miss. selamat pagi. Apakah suara saya sudah terdengar cukup baik di teman-teman semua? Sudah, Miss. Oke, baik. Baik, teman-teman, kita mulai. Hopefully kita bisa selesai dalam sejam. Di pertemuan sebelumnya, saya mohon maaf terlebih dahulu. Saya tidak menyalakan kamera karena dari kemarin belum bisa diperbaiki. Sepertinya harus beli baru. Di pertemuan sebelumnya saya tidak begitu bisa mengingat ya, mohon maaf sebelumnya, di kelas mana yang sudah sampai ke apa namanya, eee, penjelasan tentang, Gunnar Milder atau, ada yang sudah mendapatkan penjelasan yang, mungkin jauh lebih advance gitu atau jauh lebih sorry bukan advance ya, jauh lebih sampai Korpolai. Saya pikir belum sampai ke John Maynard Keynes ya. Ada yang bisa menginformasikan ke saya? Saya pikir di kelas sudah sampai di sini ya, di Gunnar Myrdal ya? Iya, Maaf, betul. Miss, sebelumnya yang waktu lalu sampai itu, Miss, jelasinnya apa? Conspicuous consumption yang Miss ngejelasin di kelas itu. Contohnya itu kayak Ratu Inggris, Mhm. seperti itu, Miss. Ada Indah nggak di kelas ini? Tidak ada, Miss. Sepertinya, di kelasnya Oh, ada, Miss, ada, kalian Miss. sepertinya kalau saya tidak salah saya sudah menjelaskan tentang si sirkular kumulatif ya. Saya ingat yang setelah kelas itu ada yang bertanya. Itu atau saya lupa? Di kelas Pol 22 sudah sampai Gunnar Myrdal, Miss. Kalau yang kelas yang satunya sampai di mana? Conspicuous consumption, Miss. Sorry, yes? Sirkula Sir kumulatif, Miss. Sirkular kumulatif kan? Saya merasa Iya. sudah menjelaskan, karena ada yang bertanya setelah kelas itu, ada 4 orang yang bertanya. Berarti berarti sudah bisa ke kalkulai ya. Oke baik teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Kita hari ini akan membahas, tentang kalkulai, tentu setelah itu ada beberapa pembahasan yang akan kita lanjutkan. Jadi Karpolai itu ini bukan 229 ini bukan angka 2 ya, tapi itu 1886. Jadi Karpolai itu memperkenalkan, teori yang disebut dengan substantivism. Jadi kalau dalam teori, ekonomi itu kan pada prinsipnya, eee, makhluk, atau orang per orang itu dia sifatnya economicus ya. Economicus dalam artian mereka itu rasional. Rasionalitas mereka itu dihadapkan mereka akan selalu membuat keputusan didasarkan pada, pemikiran rasional mereka, terutama dikorelasikan dengan pilihan yang berkaitan dengan, sumber daya yang terbatas. Jadi biasanya, rasionalisme dalam atau rasionalisme dalam, ekonomi itu dikaitkan dengan tindakan dari orang per orang itu yang sangat sensitif terhadap harga. Jadi di dalam ilmu ekonomi itu yang menjadi determinan terhadap, begini, yang menjadi determinan untuk mengukur reaksi terhadap pasar itu adalah melihat harga. Jadi kalau misalnya mungkin di beberapa kelas atau di pertemuan sebelumnya saya pernah menjelaskan bahwa kalau di dalam ilmu ekonomi, itu ada beberapa keyword yang harus kita ingat seperti pricing, kemudian, market mencapai equilibrium, kemudian efisiensi. Nah, ketika terjadi gejolak di pasar itu apakah dia, kan kalau dalam ilmu ekonomi kita hanya melihatnya dalam 3 hal ya, apakah dia, production, distribution, and consumption. Jadi kalau dalam, produksinya itu terbatas, jadi kalau suplai barang itu terbatas,
otomatis dia akan berefek terhadap harga. Harga akan menjadi mahal dan begitupun sebaliknya. Jadi itu adalah hukum ekonomi. Dan ketika misalnya barang terbatas atau supply terbatas atau oversupply dalam kondisi itu, manusia akan melakukan adjustment sesuai dengan rasionalitas mereka. Contoh, saya berikan dalam hukum ekonomi, ketika Anda ingin membeli barang, tapi barang itu jarang di pasar, maka yang Anda lakukan tentu mencoba mencari di tempat lain. Kalau di tempat lain Anda tidak bisa temukan, tentu Anda tidak punya pilihan lain kecuali membeli barang tersebut dengan harga yang lebih mahal. Nah, itu yang terjadi. Jadi pricing itu disebabkan oleh proses apa namanya ya, kayak proses diplomasi atau tawar-menawar antara yang mau menjual dengan yang membeli. So basically itu yang disebut dengan rational choice in using scarce resources. Nah, rational choice in using scarce resources termasuk economizing, maximizing, dan optimizing. Dalam artian kalau misalnya produksi barang itu terbatas, maka harga akan naik. Kalau harga akan naik, tentu Anda akan membuat pilihan. Pilihan tersebut bisa Anda membeli barang tersebut, mencari substitusi dari barang tersebut, atau mengurangi konsumsi Anda. Itu ada 3 pilihan kan. Nah, ini yang terjadi ketika banyak kasus di kita ketika misalnya minyak goreng naik, ya, apa tindakan rasional yang dilakukan oleh masyarakat ketika harga barang itu naik? Yang pertama adalah tentu ya, mereka mencoba mencari barang substitusi dari minyak sawit, tapi ternyata barang substitusinya kan lebih mahal ya, seperti minyak kelapa. Therefore, yang mereka lakukan adalah ketika dia mendapatkan barang, dia mencoba mencari barang di tempat lain. Kalau di tempat lain itu dia temukan barangnya, yang dilakukan adalah kemudian membeli dalam jumlah yang besar, sehingga what happens, mereka itu melakukan penumpukan barang. Jadi banyak orang yang membeli barang itu seharusnya 1 atau 2 kilo, tapi dia kemudian mengumpulkan dalam jumlah banyak. Dan itulah yang menyebabkan di pasar itu salah satu yang menyebabkan terjadi kelangkaan minyak goreng di pasar. So basically, substantivism itu harus dikorelasikan dengan rational choice ya, atau pilihan rasional. Baik. Kemudian berikutnya adalah tentu di pertemuan kalau Anda mengambil pengantar ilmu ekonomi ya, atau pengantar Introduction to Political Economy atau pengantar politik ekonomi, Anda mungkin sudah mendapatkan penjelasan dari saya tentang John Maynard Keynes. Jadi John Maynard Keynes itu kalau saya tidak salah ya, bukan di GP atau State Market Society sudah saya pernah jelaskan. Jadi John Maynard Keynes ini itu terkenal dengan pendekatan yang disebut sebagai monetary approach. Jadi salah satu teori dari John Maynard Keynes itu adalah melihat pendekatan dari inflasi, kemudian moneter, jadi moneter dan kemudian pengangguran. Jadi selalu ada keterikatan antara ketiga faktor tersebut. Meskipun dalam ilmu ekonomi biasanya yang paling dikaitkan itu adalah inflasi dan pengangguran. Tapi di dalam sebenarnya pendekatannya John Maynard Keynes itu unsur moneter juga sangat penting, karena ingat bahwa inflasi itu merupakan kebijakan moneter ya. Jadi ketika menaikkan suku bunga untuk mereduksi atau mengurangi inflasi itu adalah salah satu kebijakan moneter. Jadi lingkupnya inflasi itu masuk pada kebijakan moneter. So John Maynard Keynes memperkenalkan teori pendekatan antara pengangguran, inflasi, dan moneter. Yang terjadi adalah sekarang kita di inflasi 5%, di Amerika Serikat sudah turun 8%, di Inggris sangat tinggi 10%. Nah, negara-negara tersebut ketika mungkin sudah berkali-kali saya jelaskan di kelas, ketika terjadi inflasi,
yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi inflasi tersebut adalah dengan menaikkan suku bunga. Dengan harapan ketika suku bunga itu dinaikkan, orang tidak akan menarik uangnya di bank. Jadi uang yang beredar di luar itu, di luar banknya, itu akan kembali masuk ke bank. Ketika dia masuk ke bank berarti suplai uang di bank menjadi banyak, sementara suplai uang yang terjadi di pasar itu menjadi terbatas, sehingga kemudian nilai uang itu menjadi naik. Nah, inflasi dan pengangguran biasanya kalau inflasi rendah, biasanya pengangguran itu tinggi. Kenapa ketika inflasi itu eh, rendah, pengangguran itu tinggi? Karena secara relasi teorinya itu hanya ada bisa satu yang bisa diselamatkan. Kalau pengangguran yang ingin diselamatkan, itu berarti penganggurannya rendah, inflasinya akan tinggi. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini berkaitan dengan uang yang beredar di pasaran. Jadi kalau misalnya kalau misalnya pemerintah atau bank sentral melalui bank sentral di negara manapun itu menaikkan suku bunga, maka orang akan memiliki kecenderungan untuk tidak eh, orang akan memiliki kecenderungan untuk kalau dari misalnya nih ya, kalau misalnya dari bank sentral mengeluarkan suku bunga yang cukup tinggi, kita sebenarnya suku bunga banknya itu cukup tinggi ya. Kalau di Inggris itu somewhere bisa 1%, 2%, di Amerika bahkan pernah 0,2%. So, ketika suku bunga itu tinggi, let's say kita di suku bunga rentang 6-7%, orang itu nggak akan minjam uang karena cost untuk bunganya itu terlalu tinggi. Kalau cost terhadap bunga terlalu tinggi, orang nggak akan pinjam uang. Kalau nggak pinjam uang, dari mana mereka mendapatkan modal untuk membangun usaha? Nah, kalau tidak bisa membangun usaha, tentu mereka tidak akan bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, terbaliknya, kalau misalnya suku bunga itu rendah, jadi orang bisa meminjam uang dengan mereka rasionalitas mereka untuk meminjam uang di bank itu menjadi terjustifikasi kan, dalam artian bahwa kalau bunganya rendah, bunga KPR rendah nih misalnya rumah, Anda mau membeli rumah di harga 2 miliar misalnya, dengan bunga misalnya 1%, berarti kan yang harus Anda bayarkan hanya 2% dari bunga tersebut. Tapi kalau misalnya dia bunganya let's say di Indonesia itu sangat tinggi ya, bisa sampai 10%, 11%. Berarti kalau Anda bayar 2 miliar harga rumah Anda, berarti kan Anda harus membayar hanya bunga itu 200 juta, which is too much gitu. Itu yang menyebabkan orang nggak mau beli rumah, dan itu yang juga menyebabkan kenapa ketika suku bunga tinggi, orang akan cenderung tidak ingin mengambil kredit. Nah, orang juga cenderung akan mengurangi belanja mereka. Dan di satu sisi juga kalau inflasi naik, itu akan mengurangi nilai kekayaan Anda. Nah, di dalam pendekatan John Maynard Keynes ini, itu hanya kalau dalam teori inflasi pengangguran, kalau menurut John Maynard Keynes untuk mengurangi pengangguran, maka inflasi mau tidak mau harus tetap naik. Kenapa? Karena ketika terjadi pengangguran yang tinggi, yang dilakukan pemerintah adalah justru mengeluarkan uang lebih banyak. Mengeluarkan uang lebih banyak ini dalam artian dia meningkatkan money supply di pasar. Kenapa money supply di pasar ditingkatkan untuk mengurangi inflasi? Karena menurut kenapa meningkatkan suku bunga di pasar itu bisa mengurangi pengangguran? Kalau misalnya bukan meningkatkan ya, maksudnya meningkatkan suplai uang di pasar itu banyak, maka orang yang ingin membuka usaha itu bisa minjam uang. Kalau dia bisa minjam uang, tentu kan dia bisa bikin usaha ya. Kalau dia bisa bikin usaha, of course dia juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Dan perusahaan-perusahaan yang kemudian membuka cabang itu atau orang yang mendapatkan pinjaman tersebut bisa kemudian membuka usaha, tentu dia membuka lapangan pekerjaan. At the end of the day, dia akan mengurangi angka pengangguran. Jadi ketika caranya John Maynard Keynes untuk mengurangi angka pengangguran, yang dilakukan adalah meningkatkan money supply di dalam pasar, yang mau tidak mau pasti akan menyebabkan inflasi naik. Jadi that is two choices yang dalam
ini mungkin sudah pernah saya jelaskan di kelas sebelumnya dan saya yakin, eee, ini hanya sebagai re-share tentang apa yang sudah kita pelajari. Jadi inilah, classical political economy. Jadi kalau Anda belajar tentang classical political economy, tokoh-tokoh seperti Adam Smith, David Ricardo, Robert Malthus, Karl Marx, Thorstein Veblen, Brunel Biddle, Carl Polanyi, dan John Maynard Keynes itu adalah tokoh-tokoh yang, cukup, terkenal dengan, eee, orang-orang yang menelurkan atau menghadirkan teori dalam classical classical international political economy atau classical GPE. Jadi ini menjadi takeaway Anda setelah Anda selesai dari kelas ini. Semoga kalau anak GPE itu harus betul-betul hatam atau paham dengan teori-teori dari Adam Smith, Ricardo, Malthusian, eh, kemudian John Stuart Mill, Karl Marx, Thorstein Veblen, Gunnar Myrdal, Carl Polanyi, dan John Maynard Keynes atau Keynesian perspective. Nah, Anda inilah yang disebut dengan apa namanya teori classical political economy, classical international political economy. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada umbrella konstruktivisme. Mungkin di beberapa kelas lain Anda sudah mungkin sering mendapatkan atau mungkin sudah pernah mendapatkan tentang pendapat apa namanya ide-ide tentang konstruktivis. Jadi konstruktivis itu pada esensinya adalah ide ya. Jadi kalau kita berbicara konstruktivisme itu dia main utamanya sebenarnya adalah ide. Nah, konstruktivisme itu sebelumnya yang disebut ide itu adalah pemikiran, sorry. What does it mean? Like if you have a idea, jadi kalau setiap orang itu kan punya ide ya, punya pemikiran sendiri. Dan menurut konstruktivisme, ide itulah yang kemudian memperkaya dari kepemahaman terhadap satu subjek. Jadi konstruktivis itu berusaha untuk memahami the dynamic roles ya. Jadi kalau secara sederhananya sebenarnya menurut konstruktivisme itu orang itu kalau mau dipahami pemikirannya itu pasti terbentuk bukan dari dirinya sendiri saja. Misalnya nih Anda sebagai orang yang sudah dewasa sekarang, pola pikir Anda itu terbentuk bukan dari Anda lahir secara sendirinya, tapi ada faktor ide yang Anda kemudian absorb di situ. Ada ide yang Anda pertimbangkan untuk Anda ambil dan Anda pahami. Kemudian itu ide-ide tersebut itulah yang kemudian membentuk Anda sampai sekarang gitu. Jadi mungkin ada dari teman Anda yang lebih konservatif, ada yang mungkin lebih liberal, ada yang memiliki ide berbeda. Nah, ide-ide itu terbentuk karena Anda hidup dengan variabel-variabel yang berbeda. Jadi setiap orang itu memiliki ide, datang dengan ide yang berbeda. Dan menurut konstruktivisme itulah yang enrich basically pemahaman atau orang-orang yang mengadopsi konstruktivisme karena dia dilihat itu dia terbuka terhadap begitu banyak ide. So constructivist aims to understand, jadi berusaha untuk mengerti the dynamic roles atau dinamika yang dijalankan berdasarkan ide, kemudian norma, value, dan identity. Nah, sebelum ini kita harus belajar dulu. Yang penting ini adalah yang menurut saya yang paling penting di sini adalah value. Di pelajaran sebelumnya atau di kelas-kelas sebelumnya, bukan di kelas GPE ya, kita pernah menyebut yang disebut dengan pricing dan value. Price dan value itu sangat berbeda sekali. Kelemahan dari classical political economy, kemudian yang diturunkan menjadi neoclassical economy, itu kelemahan utamanya adalah mereka tidak bisa membedakan yang mana pricing, yang mana value. Jadi value itu tidak bisa ditentukan dengan price. Ya, value berbeda dengan pricing. Seperti misalnya value persahabatan. Anda tidak bisa menentukan price terhadap nilai persahabatan, atau misalnya barang yang memiliki memori yang tinggi buat Anda, atau dia let's say
mungkin peninggalan dari nenek Anda atau dari orang yang Anda sayangi itu memiliki value yang tinggi. Sehingga kemudian neoclassical economy itu, di dalam neoclassical economy yang sangat berbeda dengan pandangan yang lain itu ada dua hal. Yang pertama adalah value dan price, mereka tidak mengenal yang disebut dengan value. Kemudian yang kedua adalah dalam pasar itu there is no morality. Jadi mereka itu orang-orang yang memahami prinsip neoclassical economy itu tidak ada morality dalam pasar. Jadi ini cukup berbeda dengan konstruktivis. Karena konstruktivis itu dia akan selalu melihat idenya seperti apa, normanya seperti apa, regulasinya seperti apa, nilainya seperti apa, identitinya seperti apa dalam memproses hasil dalam GPE. Jadi yang dilihat itu ketika dia melihat outcomes-nya, outcomes itu selalu diukur dari ide, norma, value, dan identitas. Jadi ide Anda, norma Anda, nilai Anda, dan identitas Anda itu membentuk nilai dalam global political economy. Nah, apa contohnya? Kalau dalam classical political economy, kalau diturunkan menjadi neoklasik, akan hasilnya seperti perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu yang namanya, kayak misalnya nih ya, Anda mungkin membaca gugatan dari WTO, gugatan dari gugatan WTO terhadap Indonesia itu kan gagal ya, karena Indonesia melanggar ketentuan free trade, karena Indonesia kan melarang ekspor untuk nikel kita. Nah, padahal sebenarnya inti utama kenapa Indonesia melarang ekspor itu karena Indonesia pengen bikin smelter kan. Kalau dia bikin smelter berarti ada added value dari barang tersebut. Kalau ada value added dari barang tersebut, tentu kita tidak menjual barang mentah lagi. Kita menjualnya adalah barang yang memiliki nilai tambah atau yang disebut dengan added value. Yang terjadi adalah WTO nggak mau tahu. Pokoknya Anda melanggar aturan karena Anda sudah membatasi perdagangan secara bebas gitu. Kenapa harus dibatasi? Kenapa harus dilarang? Sementara dalam WTO itu kan anggota yang masuk dalam di WTO itu tidak boleh melarang perdagangan konteks dalam barang tertentu itu secara internasional, apalagi kalau sudah dijalankan sebelumnya tanpa alasan yang jelas gitu. Meski kita memiliki alasan yang jelas tetap tidak diterima oleh WTO. Nah, itu kalau kita bisa pahami, dicerna dengan value, norms dan ide, itu nggak bisa menganalisa kasus kasus kalahnya Indonesia digugat oleh WTO itu terkait nikel kita, itu kita nggak bisa menganalisanya dengan pandangan konstruktivis. Itu hanya bisa dianalisa dengan pandangan neoclassical perspektif. Jadi untung rugi ya. Jadi dalam pandangan tersebut tidak ada nilai moralitas. Dalam moralitas ya Anda kan tahu saya nggak mau mengekspor karena saya mau memasak dulu nih di rumah saya, baru setelah jadi baru kemudian saya ekspor. Kalau saya jual yang mentah semua, kapan negara kita itu berkembang gitu? Kapan kita maju? Itu kan main idenya ada di situ. Nah, kalau pandangan konstruktivis, dia akan selalu melihat tentang ide, norma, value, dan identitas. Jadi kasus-kasus seperti atau subjek nanti kalau Anda mengambil skripsi, kalau Anda membahas tentang rumah budaya Indonesia, diplomasi makanan Korea gitu, bagaimana Korea Selatan ya mampu mempengaruhi dunia melalui culture mereka lewat drama, film, makanan, minuman. Nah, itu hanya bisa dianalisis kalau Anda menggunakan pendekatan konstruktivis dalam global politik ekonomi. Jadi, semua nilai, ingat ya kalau Anda nonton film itu kan sebenarnya bukan nilai Anda, bukan ide Anda, tapi ide let's say dari Hollywood. Jadi, Anda yang suka film India, nilai dan norma dan value-nya itu kan dari India. Anda nonton K-drama, ide, norma, value, dan identitasnya kan adalah identitas Korea. Tapi Anda bisa menerimanya dengan baik, gitu kan? Atau bahkan mungkin Anda menyukainya. Nah, itu kalau misalnya Anda nanti ambil skripsi, itu hanya bisa dianalisa kalau Anda umbrella teorinya atau teori utamanya itu adalah konstruktivisme. Ya, karena itu tidak akan pernah bisa atau fail to understand that jika menggunakan pendekatan teori seperti misalnya teori classical political economy atau umbrella theory lainnya. Ya, ini yang penting kenapa umbrella theory itu penting ya kita pahami bersama. Nah, contoh lain seperti misalnya climate change. Climate change itu
Ada negara yang sepakat, ada negara yang tidak sepakat, ada negara yang melihat bahwa itu tidak signifikan, tidak value-nya apa sih, mungkin bahasa kasarnya apa sih ini. Nah, itu juga hanya bisa dianalisa kalau terjadi perbedaan ide yang sangat signifikan, terutama kalau kita berbicara tentang konsep moralitas ya. Hukuman mati misalnya, hukuman mati itu tidak bisa dianalisa dengan pendekatan realisme, tapi juga akan cukup terbatas, jadi harus dianalisa dalam pandangan konstruktivisme. Ada beberapa negara yang melakukan hukuman mati, misalnya nih ya, TKI kita yang kerja di Arab Saudi, itu kan kasusnya banyak tuh yang dihukum mati di sana. Nah, kalau Anda mau menganalisa hal tersebut, tentu klasikal political ekonomi nggak bisa menjelaskan itu. Yang bisa menjelaskan itu adalah pandangan konstruktivisme. Mungkin sedikit pandangan konstruktivisme dan pandangan realisme juga ada di situ. Nah, itu yang penting Anda pahami ya. Jadi konstruktivisme ini, ingat yang dia titik beratkan itu adalah ide, norma, value, dan identitas. Identity. Ini Anda bayangkan aja bagi Anda yang drama Korea binge watching selama weekend ini, Anda lihat ide drama itu apa, value-nya apa, normanya apa, identitasnya apa, yang kemudian bisa mereka proses membentuk hubungan internasional. Dan mereka itu bisa mempengaruhi suatu negara bahwa konsep makanan yang enak itu seperti apa, alkohol yang enak seperti apa, dan cewek cakep dan cowok cakep itu seperti apa. That's basically very big influence-nya. Ini bagi nanti Anda yang tertarik untuk melakukan penelitian di bidang tersebut ya. Jadi konstruktivisme itu fokus pada dua hal. Pertama, ya, who the actor, ya siapa aktor. Ya, ini lihat ya. It's a who the actor thinks or he or she is within particular context their identity. Jadi yang selalu dilihat ketika pendekatan konstruktivisme itu selalu dilihat siapa aktor tersebut, kenapa aktor tersebut memiliki pemikiran seperti itu. Nah, ini kembali contoh kasus ya, kalau mau melakukan pendekatan konstruktivisme dengan memetakan aktor, jadi kita itu selalu dalam anak Ekopol ya, ini kelebihan dari orang Ekopol, kelebihan dari orang GPI juga, sama lah satu mazhab. Jadi kelebihan dari GPI itu adalah dia akan selalu mencari siapa si orang di balik kebijakan ini. Siapa sih orang di balik kejadian ini? Kenapa sih ini bisa terjadi? Kenapa orang itu bisa mengambil kebijakan ini? Ya selalu yang dicari adalah orangnya dulu. Siapa orangnya? Ketika tahu orangnya siapa, baru kemudian kita bertanya selanjutnya, kenapa dia melakukan ini? Why? Jadi ingat kalau dalam proses investigasi sebagai polisi, dia akan selalu cari, who is the actor? Kenapa aktor itu? Kenapa orang ini berpikir seperti itu? Kenapa orang ini melakukan hal itu? Nah, contoh kasus misalnya dalam hubungan internasional, Anda lihat perang Rusia dan Ukraina. Yang melakukan perang itu adalah Rusia. Rusia tidak mungkin melakukan perang kalau tanpa dorongan politik atau keputusan politik dari Vladimir Putin. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kenapa Putin ingin melakukan perang? Apa penyebabnya? Apa idenya? Apa ide utamanya? Apa normanya di situ? Apa value-nya Putin gitu? Apa identitas Putin itu sehingga kemudian Ukraine itu harus menjadi bagian dari Rusia? Apakah hanya faktor ekonomi? Ada bagian itu. Apakah ada ide utama bahwa Rusia harus menjadi satu empire atau kerajaan yang gede gitu di benua Eropa? Ada nilai itu. Normanya apa? Normanya bahwa ingin menunjukkan bahwa saya juga ini loh, saya juga punya kekuatan loh. Ada di situ, padahal nilai-nilai untuk menunjukkan dia kekuasaan juga ada. Identity. Identity di mana klaim Rusia mengatakan Ukraine is a part, Rusia mengatakan, Putin mengatakan Rusia is a part of Russia. Jadi dia merasa identitas Rusia itu adalah Ukraine juga. Ukraine adalah bagian. Jadi kayak Indonesia itu kalau misalnya salah satu wilayah di Indonesia lepas, gitu ya, kayak saya Sulawesi lepas dari Indonesia. Sulawesi itu adalah bagian identitas Indonesia. Jadi meskipun kalau Anda lihat tentu ada identitas yang jauh lebih menonjol, tapi itu bagian dari identity tersebut. Nah, kita jadi ingat ya, kita ketika melihat konstruktivisme itu yang selalu dilihat adalah orangnya, siapa orangnya, kenapa dia berpikir seperti itu, kenapa dia melakukan itu, dan dicari kemudian motifnya.
Kemudian yang kedua, what or she seeks to gain through the performance of their social roles, their interest. Jadi ketika kemudian kita sudah tahu orang siapa, yang kemudian kita pertanyakan selanjutnya adalah yang kita cari selanjutnya adalah apa yang dia cari, peran apa yang dia cari gitu dari aksinya tersebut. Ya, what she or she seeks to gain through the performance of their social roles. Apa yang ingin dia capai dari pemikirannya itu, dari tindakannya tersebut. Seperti misalnya tadi kasusnya Rusia dan Ukraina. Kenapa Putin melakukan itu? Apa yang ingin dia capai gitu? Dalam social roles-nya, dalam hubungan internasional, dalam tatanan global power, apa yang dia cari gitu. Itu yang akan selalu kita cari ya ketika kita belajar tentang konstruktivisme, terutama dalam pendekatan global political economy. Sama dengan perang dagang antara China dan Amerika. Itu di masa Trump. Tapi presidennya masih sama di China ya, Xi Jinping. Nah, kalau misalnya itu terjadi, yang melakukan perang dagang siapa duluan? Trump. Kenapa Trump melakukan itu? Idenya apa? Ide utamanya apa? Normanya apa? Value-nya apa? Identitinya apa? Kenapa itu harus terjadi? Apakah this is pure ekonomi atau ada sebenarnya sentimen-sentimen lain seperti misalnya apa gitu? Itu yang harus Anda cari. Inilah kelebihan dari global political economy dan ekonomi politik ya. Jadi ekonomi politik itu tidak hanya melihat dari perspektif, oh ada unsur ekonominya nih, misalnya yang perang Rusia dan Ukraina, kenapa mereka melakukan perang. Misalnya Ukraina itu harus tetap jadi bagian Rusia karena mereka menjadi cadangan pangan suplai gandum salah satu terbesar di dunia. Tentu profitnya gede dong kalau mereka bisa menguasai daerah tersebut. So basically kita bisa memahaminya dalam dari sisi ekonominya, tapi kita juga bisa melihatnya dari sisi politisnya seperti apa. Nah, by shaping actors' identity, kita lanjutkan ya. So, by shaping actors' identity, their interest, economic idea can influence how the actors view the world. Jadi dengan melihat identitasnya itu tadi, jadi ide, norma, value itu kan membentuk identitas ya. Jadi ide Anda, kepemahaman tatanan sosial yang Anda pahami, value, nilai-nilai yang Anda pahami, itu kan membentuk identitas Anda. Jadi actors identity dan interest mereka, interest dan economic idea, ya interest mereka ya, kepentingan mereka, terutama dalam kepentingan ide-ide ekonomi mereka itu mempengaruhi bagaimana aktor tersebut melihat dunia. Contoh misalnya Amerika Serikat itu selalu mendorong climate change, pengurangan pengurangan CO2 gitu. Tapi mereka tidak pernah menandatangani perjanjian mereduksi pelepasan CO2. Kenapa mereka tidak mau karbon monoksida ya? Kenapa mereka tidak pernah mau melakukan itu? Karena mereka secara hitungan ekonomi, kalau misalnya itu mereka lakukan, tentu akan menghambat industri. Ingat, industri itu kan dia harus membakar energi ya, dan pasti itu akan dilepaskan ke udara. So ingat bahwa di Amerika Serikat itu pandangan mereka itu sangat dipengaruhi oleh, jadi ada yang harus Anda lihat ya, identitas, mungkin ini a bit too much. Saya ingin menjelaskan sedikit seperti ini. Jadi di Amerika Serikat itu, identitas di Amerika itu hanya ada dua. Dia liberal dan konservatif. Di Indonesia, identitas kita di Indonesia itu hanya ada satu, konservatif. Jadi Indonesia itu hampir keseluruhan itu konservatif. Konservatif di Indonesia itu dibagi jadi dua. Ada nasionalis, ada religius, Islamis, Kristen, etc. lah. Pokoknya dia religius. Nah, ketika kita mau samakan dengan ide atau value yang ada di Amerika, itu akan cukup susah. Kalau di Indonesia, voters itu hanya dibagi menjadi dua. Jadi umbrella utamanya di mereka konservatif, turunannya itu adalah nasionalis dan religius. Jadi ide yang akan diberikan kepada
voters itu atau pemilih itu hanya ada dua. Either you nasionalis nih, kita beda agama, toleransi, etc. Atau satunya nilai agama nih, saya pengen misalnya agama saya dilindungi, semua halal, etc. seperti itu. Jadi itu tercermin dari partai politik. Partai politik itu di Indonesia ideologinya cuma ada dua. Semuanya konservatif. Di Indonesia itu tidak ada partai politik yang liberal. Semua partai politik itu konservatif. Tapi konservatifnya ini dibagi menjadi dua. Konservatif agama sama konservatif nasional. Nasionalismenya tinggi. Nah, kenapa Indonesia itu nilai agama dan nasionalisme itu tinggi? Karena ingat, di Indonesia itu konflik itu dan penyebaran invasi kepada perwilayah itu hanya disebabkan oleh faktor penyebaran agama. Jadi di Indonesia itu Anda melihat kayak misalnya di wilayah-wilayah yang strong agamanya itu atau votersnya yang pengaruh agama itu sangat tinggi, itu karena penyebaran kekuasaan di sana itu tujuan utamanya atau penaklukan wilayah di daerah tersebut sangat dipengaruhi oleh penyebaran agama. Nah, identitasnya di situ. Jadi agama menjadi identity dari aktor tersebut. Jadi kita sebagai orang Indonesia itu secara lanskap politiknya kalau kita lihat identitas kita adalah konservatif. Konservatif tinggal dibagi aja dua di antara kalian ini. Apakah Anda religius ataukah Anda nasionalis? Nah, kenapa di Amerika Serikat itu muncul paham liberal? Ada dibagi menjadi dua kan, konservatif dan liberal. Nah, di partai politik di Amerika Serikat terbagi menjadi dua. Ada konservatif Demokrat, ada Republikan yang cukup liberal. Jadi value mereka itu liberal dan konservatif. Kenapa bisa seperti itu? Ingat bahwa Amerika Serikat itu melting pot. Amerika itu melting pot. Mereka itu adalah bangsa yang sebenarnya terbentuk dari imigran. Sehingga untuk mencari national identity mereka itu sangat susah sekali. Ya, negara yang tidak memiliki, salah satu negara yang tidak memiliki national identity itu adalah Amerika. Contoh lainnya juga adalah Singapura. Singapura itu national identity-nya itu nggak jelas. Asalnya mereka apa, apakah Melayu, apakah Cina, itu nggak jelas mereka. They are melting pot. Jadi Singapore is a melting pot. Amerika is a melting pot. National identity-nya atau identitas mereka sebagai negara, bangsa itu akan susah untuk mencarinya. Nah, kalau untuk memperkuat itu, maka kalau dia national identity-nya kurang, dia harus diikat supaya dia merasa bahwa I'm proud to be American dengan nilai-nilai yang lain, konservatif. Maka konservatif dimanapun negara, kalau misalnya dia pengen diikat ya nilainya yang menjadi kuat, itu harus ada nilai unsur agama dan kebanggaan menjadi bagian dari ras tertentu. Jadi kalau di Amerika itu being Protestan selalu dikaitkan dengan identity dari white people atau orang-orang kulit putih. That's a bit explanation-nya. So what values they consider, nilai yang mereka pertimbangkan tersebut penting, and which strategic goals they select to pursue. Jadi dengan melihat identitas aktornya siapa nih aktornya dalam global politika ekonomi, oh ada WTO, siapa lagi gitu, ada negara yang terkait di WTO, siapa negara-negara donatur WTO yang paling besar, ini. Kenapa mereka mau donatur di situ? World Bank misalnya, kenapa World Bank ada? Kenapa IMF ada? Siapa negara donatur pemilik saham World Bank yang paling gede? NATO misalnya, kenapa NATO ada? Siapa pemilik saham NATO paling gede? Kenapa mereka bikin lembaga-lembaga tersebut? ASEAN misalnya, kenapa ASEAN ada? Apa yang akan dicari oleh aktor-aktor tersebut? Misalnya melalui ASEAN, G20, ya itu banyak kasusnya. Jadi Anda melihat aktornya siapa aktor tersebut. Melihat aktor misalnya siapa negaranya, setelah di breakdown siapa negaranya, siapa presidennya, kenapa dia bisa melakukan itu. Jadi by shaping actor identity and their interest economic idea, itu bisa mempengaruhi bagaimana aktor tersebut melihat dunia ya. Kalau presidennya Joe Biden akan berbeda, global political ekonomi, kebijakan politik global politik ekonomi itu akan berbeda. Kalau misalnya presidennya Donald Trump, kebijakan global political ekonominya itu juga akan berbeda. Jadi by person personality, person objective itu, person identity itu mempengaruhi bagaimana mereka melihat
kebijakan ekonomi atau bagaimana mereka mengambil kebijakan ekonomi. So, that is the takeaway, yes. So, saya ingin mengulang lagi bahwa by shaping actors' identity and their interest economic idea itu bisa mempengaruhi high actors, bagaimana actors melihat dunia, dan apa nilai yang mereka lebih cenderung untuk mempertimbangkan dan mengambil nilai tersebut untuk kemudian dipositioningkan untuk di align ya, untuk dibawa atau membentuk capaian mereka ke depannya. So that is tips kita sedikit. Tapi sebelum saya lanjut, apakah ada yang ingin bertanya di sini? Silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan sebentar ya. Nah, salah satu juga contohnya dalam hubungan internasional itu adalah hukuman mati. Jadi hukuman mati itu menjadi perdebatan dalam rangka ranah hubungan internasional karena ada negara yang kemudian ingin hukuman mati itu ada negara yang mengatakan hukuman mati itu buruk karena mengambil hak hidup orang lain. Jadi kenapa setiap negara itu setidaknya memiliki kebijakan yang berbeda itu disebabkan karena value mereka juga berbeda. Jadi ketika misalnya Arab Saudi, mmm, mereka sistemnya monarki, terus di sana, hukuman mati itu diperbolehkan, ya buat orang Amerika, orang-orang yang menganut prinsip, demokrasi itu adalah hal buruk gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau berpikir menganalisa lebih jauh, eee, negara yang demokratis itu juga tidak selamanya bersih dan baik ya. Di Amerika Amerika Serikat itu adalah negara yang sangat demokratis, Inggris juga demokratis, negara Eropa yang tergabung dalam NATO itu demokratis. Tetapi dalam landscape hubungan internasional, mereka itu cenderung menafikan, eee, unsur moralitas. Kenapa? Karena negara-negara itu juga yang melakukan perang ya. Jadi sikap mereka secara internal itu berbeda, internal dalam kebijakan mereka secara nasional dalam lingkup negara mereka itu berbeda, kebijakan, eee, mereka dalam, eee, skop, hubungan internasional itu berbeda. Jadi kita dalam hal ini Anda boleh mengakses apakah being demokrasi itu adalah, is the best alternatif, jadi demokrasi itu adalah nilai-nilai yang paling bagus gitu. Atau ada juga ya pada kenyataan negara yang monarki tapi baik-baik aja tuh, mereka tidak ada mereka sejahtera-sejahtera aja, kaya-kaya aja. Ya misalnya, Saudi Arabia. Saudi Arabia kurang kaya apa Saudi Arabia? Anda lihat mobil di sana itu nggak ada mobil, jarang banget mobil yang rontok. Anda lihat, UAE, United Arab Emirates, Qatar misalnya, kurang sejahtera apa mereka? Apakah mesti mereka harus berubah jadi demokrasi supaya mereka jauh lebih baik? Toh banyak juga negara demokrasi yang tidak bagus kan. Jadi, itulah nilai bagusnya konservatif. Jadi dia itu tidak melihat bahwa satu nilai itu, eee, jauh lebih baik daripada nilai yang lain. Dia melihat bahwa, oh kenapa misalnya Saudi Arabia, dia monarki tapi bisa sejahtera juga. Itu apa idenya? Kenapa aktornya bisa berpikir seperti itu? Kenapa bisa struktur tatanan sosialnya itu meski dia monarki, tapi bisa juga masih tetap bagus. Hal itu yang mungkin, eee, memperkaya ketika kita menganalisa sesuatu. Sama kalau kita, eee, melihat kayak, kita mau melihat ya, kita bisa misalnya melihat, oh menganalisa kayak, negara UAE.
ketika mereka menghukum mati TKI kita gitu. Kita melihat mempersepsikannya sebagai suatu hal yang sangat buruk gitu, kejam dan et cetera et cetera. Padahal sebenarnya kita juga melakukan pemberlakuan hukuman mati. Jadi bahkan negara demokrasi pun melakukan hukuman mati, negara yang monarki pun melakukan hukuman mati. Jadi ini yang dalam ranah hubungan internasional menjadi agak rumit, complicated untuk menganalisanya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang the core theoretical position, logic of appropriateness socially acceptable. Jadi kalau Anda mungkin ingat pendekatan state market society, di sini ada state, di sini ada society, di sini ada market. Jadi ini selalu terlinkage satu sama lain. Nah, dalam pendekatan konstruktivisme, bentar saya hapus ini dulu. Jadi dalam pendekatan dia selalu dalam pendekatan konstruktivisme itu selalu melihat apa sih kepantasannya. Jadi yang selalu dia lihat itu adalah kepantasan. Yang pantasnya itu seperti apa? Everyone has idea. Anda punya ide, negara ini punya ide. Kalau begitu yang paling tepatnya apa? Jadi konstruktivisme itu seperti jalan tengah gitu. Karena kalau dia realisme, realisme itu selalu pandangannya itu terutama realisme, kemudian ilmu ekonomi itu selalu pandangannya itu rasionalisme. Rasionalisme, di mana rasionalisme dari aktor. Jadi benchmark utamanya itu kalau konstruktivisme tidak hanya melihat rasionalisme aja, tapi dia berusaha di tengah gitu. Dia berusaha melihat rasionalnya apa, reflektivismenya apa gitu. Jadi dia jalan tengahnya apa sih yang terbaik, apa yang bisa kita terima bersama. Socially acceptable itu apa. Jadi kalau dalam pandangan rasionalisme, biasanya mazhab-mazhab atau pandangan realisme ini sangat kental dengan rasionalisme. Rasionalisme itu apa sih? Selflessly optimizing behavior. Jadi orang per orang itu atau aktor itu dia akan mencari keuntungan saja. Keuntungan dalam artian dia akan mencari yang terbaik buat saya. Yang penting atau paling utama dari aktor ini adalah dirinya sendiri. Kemudian liberalisme. Kenapa orang liberal gitu kan? Karena mereka pengen untuk kepentingannya sendiri, mereka pengen bebas gitu. Nah, konstruktivisme melihat, oke, satu sisi kita harus rasional, kita ada, nah rasionalitas itu kan membentuk behavior ya, perilaku. Jadi kalau Anda misalnya orangnya rasional, tak akan terrefleksi dari behavior kalian. Misalnya nih, Anda orang yang liberal nih, sangat liberal, akan harus ada penjelasan logisnya kenapa Anda memilih nilai tersebut kan. Misalnya, Anda tidak pengen diatur, Anda pengen bebas, Anda merasa bahwa dengan orang mencampuri kehidupan Anda itu membuat Anda tidak nyaman. Nah, di sisi lain ada yang disebut dengan pandangan atau sudut lain yang disebut dengan reflektivism. Reflektivism itu reflektif ya. Reflektif itu dari pandangan sosialnya itu seperti apa. Jadi dia lebih kepada pandangan sosial, bukan pada rasionalitas. Nah, apa aja reflektivism itu? Salah satu contoh turunannya sosialisme, postmodernisme, feminisme. Jadi pandangannya kan reflektivisme itu lebih kepada pandangan sosial. Pandangan sosial perempuan, kenapa perempuan jarang sekali jadi CEO yang gede. Lihat di Indonesia rata-rata itu presidennya majority 90% laki-laki kan, baru 1 perempuan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu yang harus dilihat. Jadi pandangan sosialnya apa? Apa yang membentuk pandangan sosial tersebut sehingga kemudian laki-laki itu harus jadi pemimpin gitu. Oh, pandangan sosialnya ditarik lagi kepada unsur konservatisme. Konservatisme ini idenya apa nih konservatif ini? Oh, di breakdown ternyata ada faktor agama di situ. Ada faktor culture di situ. Kemudian turunan lainnya adalah normatif teori. Teori-teori yang bersifatnya norma ya atau nilai gitu. Contoh misalnya di Indonesia juga seperti itu, di Cina juga seperti itu, Jepang dan Korea juga seperti itu. Contoh misalnya senioritas.
guru itu di Indonesia itu, kalau di Jepang guru itu seperti Tuhan, itu sangat dihormati, sangat dihormati. Mereka dalam hierarki sosial itu adalah orang yang sekarang dalam sejarah Jepang itu bisa bangkit ekonominya dalam tahapan 10 sampai 15 tahun, itu betul-betul bangkit dari nol sampai luar biasa. Itu karena disebabkan oleh guru. Jadi orang itu pendidikan itu menjadi core center gitu, dan guru itu sangat dibutuhkan. Nah, itu yang menyebabkan di Jepang itu hierarki dalam tatanan sosial guru itu berada dalam posisi yang tinggi. Di Amerika atau di Eropa, guru itu dipanggil dengan nama. Jadi meski mereka dihargai, mereka tetap egaliter gitu. Kalau Anda mungkin lihat di Korea Selatan, di Korea ya pada umumnya, di Jepang dan Cina itu pengaruh Confucianism itu, hierarki senioritas itu sangat berpengaruh sekali. Jadi ada normatif teorinya di situ. Kemudian critical theory, melihat satu hal itu prinsipnya itu adalah skepticism gitu. Jadi ketika melihat sesuatu begini, kita itu setiap orang itu kan terbagi menjadi dua ya cara berpikir mereka. Kalau ada 10, misalnya nih, ada satu orang, dia melakukan 9 kebaikan, satunya kejahatan. Dalam skepticism teori atau critical teori, yang dilihat itu adalah satu itu, kejahatan itu. Ya. Jadi orang yang skeptis itu akan selalu melihat keburukan atau mencari keburukan. Pola pikir skeptisisme dan critical theory itu biasanya muncul bagi Anda yang punya jiwa-jiwa atau bekerja di NGO. Karena yang Anda lihat adalah mana nih buruknya, mana nih buruknya. Nah, kebalikannya dari situ ada misalnya nih ya, ada mungkin 10 keburukan, 4 keburukan, 5 kebaikan, Anda fokus pada 4 keburukan dan 6 kebaikan, yang Anda fokus adalah 6 kebaikan tersebut. Jadi Anda lihat baiknya saja. Nah, itulah yang disebut dengan konstruktif gitu. Even 4 ini buruk, masih bisa diperbaiki. Mari kita cari cara memperbaikinya seperti apa. Kemudian historical sociology ya, tentu misalnya sejarahnya, kenapa kayak di Indonesia nih ya, kenapa pemilih agama itu, pemilih di provinsi di Indonesia itu ada yang kayak misalnya PDIP, kenapa PDIP itu basis suaranya itu di Jawa Tengah gitu. Kenapa kalau misalnya calonnya nanti presidennya unsur agamanya tinggi, Sulawesi Selatan pasti dia menang gitu. Jadi ada sejarahnya kan, kalau di Jawa Tengah itu jenderal-jenderal yang terkenal nasionalis itu berasal dari sana. Sehingga basisnya itu lebih nasionalis. Kalau di Sulawesi Selatan, basis penyebaran kekuasaan itu atau kekuasaan itu didasari oleh faktor penyebaran agama. Sehingga secara historikal, sejarah-sejarahnya agama itu akan menjadi faktor penentu ketika kemudian menentukan ya pilihan dari voters itu. Kita lewat yang jalan pintas itu, ya di mobil gua. Ini Jeremiah mau kemana pakai jalan pintas? Ada lah. Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya sampai di sini? Silahkan. Tidak ada, Miss. Yang lain? Kalau tidak ada, kita masih punya waktu 5 menit. Saya coba selesaikan ini ya. Jadi dalam hubungan internasional dan pencabangan teorinya itu ada yang disebut dengan international relations debate atau perdebatan dalam hubungan internasional, dan philosophy of science position atau POS. Jadi filosofi dari posisi keilmuan itu berbeda dan perdebatan dalam hubungan internasional itu berbeda. Jadi di
hubungan internasional, ada yang disebut dengan perspektif behaviorism versus tradisionalism ya, tradisionalism. Nah, negara-negara yang melihat pandangannya itu secara behavior, misalnya nih, kenapa negara itu melakukan hal ini? Biasanya unit analisisnya itu dan analisa yang mereka lakukan itu secara logis yang mereka pakai itu adalah logical positivism. Pendekatan secara logis ya. Kemudian ada yang disebut dengan neorealism versus neoliberalism. Neorealism dalam HI itu sangat kental loh pengaruhnya. Terutama pendekatan neorealism itu bisa dipakai dalam menganalisa perang. Kenapa negara itu berperang? Masa orang menyerang negara lain berarti nggak ada moralitas dong. Nah, jadi neorealism itu selalu dibandingkan dengan neoliberalism. Ya orang mau maunya dia gitu, mau maunya negara mereka. Kenapa Anda harus menyerang kan? Kenapa harus mempengaruhi negara tersebut? Nah, unit philosophy of science positionnya itu adalah instrumental. Instrumentalism ini adalah instrumen dari negara tersebut. Kayak misalnya contoh begini ya, satu negara menyerang negara lain. Apa kira-kira yang menyebabkan dia menyerang negara tersebut? Instrumennya apa? Seperti misalnya kemampuan ekonominya tinggi, kemampuan militernya tinggi, instrumen perangkat mereka itu mendukung mereka untuk melakukan hal tersebut. Jadi secara logisnya, karena ingat ya, realisme itu sebenarnya pandangannya itu melihat bahwa tidak ada aktor di atas negara. Dan ingat dalam realisme itu tidak ada moralitas. Sehingga ketika dia ingin mencapai objektifnya itu adalah kekuasaan. Nah, untuk mencapai kekuasaan tersebut, kayak misalnya nih, Amerika, Anda mungkin berpikir, kenapa Amerika membantu Ukraine? Apakah karena moralitas? Enggak. Kalau pakai pandangan realisme ya, nggak ada sama sekali unsur moralitas di situ. Yang namanya perang itu buruk, ya kan? Kalau mereka memang niatnya baik, kenapa nggak coba berusaha didamaikan, gitu kan? Ya udah nih Rusia, Ukraine, udahlah selesaikan ini perang, nggak usah kita berperang terus. Bukan malah kemudian memberikan senjata kepada Ukraine, Inggris memberikan senjata pada Ukraine supaya mereka tuh bertengkar. So berarti where is the morality gitu, moralitasnya ada di mana? Tapi seolah-olah dibentuk atau diframingkan bahwa mereka membela orang yang dijajah, padahal kan mereka juga penjajah. Jadi ada faktor instrumen di situ, alat yang bisa dipakai. Kemudian berikutnya adalah reflektivism versus rationalism. Jadi yang disandingkan itu reflektivisme sama pendekatan rasionalisme. Jadi rasionalisme yang tadi kembali di sini ya, kembali pandangan sebelumnya, realism dengan reflektivism di sini itu behavior-nya akan berbeda. Orang yang pendekatan realism, liberalism, perilakunya akan berbeda. Sosialisme dan ke bawah sampai historical sociology itu akan membentuk perilaku yang berbeda. Jadi, reflektivism itu selalu disandingkan dengan rationalism. Jadi, jangan pernah melihat orang yang pandangannya Karl Marx itu akan orang yang sosialisme bisa duduk bersama dengan orang liberal itu agak susah, itu berat itu. Karena memang perilakunya berbeda ya. Nah, apa philosophy of science-nya? Philosophy of science-nya itu adalah social constructivism atau konstruktivisme sosial, scientific and critical realism. Jadi, kalau kita ingin menganalisa itu, posisi dari philosophical science-nya itu dilihat dari konstruktivisme sosialnya. Jadi, kalau kita lihat di sini, yang hanya kita bisa lihat kalau kita mau bandingkan atau kita ingin memahami realism dengan liberalism, pertama yang harus kita pahami dulu adalah logiknya mereka, base-nya itu berdasarkan rasionalisme, sementara ini reflektivism. Kalau mereka pengen bersama, ini kan membentuk behavior mereka ya. Kalau Anda ingin menggabungkan ini, itu harus pendekatan analisisnya yang berbeda. Saya Indonesia itu di satu sisi pengen liberal tapi gagap, jadi yang satu-satunya bisa dipakai untuk menganalisa tersebut kita pakai pendekatan social constructivism. Apa yang membentuk tatanan sosial tersebut gitu? Kayak misalnya Indonesia, kenapa Indonesia itu pemilihnya cuman konservatif gitu? Apa yang membentuknya gitu? Apa yang membentuk sampai kemudian bisa seperti itu? Kenapa paham liberal di Indonesia itu susah loh orang Indonesia itu menjadi orang yang liberal. Anda lihat Jakarta, the most
educated, the best sample of the richest people di Indonesia untuk menerima gubernur yang non Islam, Chinese pula, beda ini culture, untuk jadi gubernur tuh beratnya minta ampun. So berarti it's very hard to be Indonesia itu sebenarnya untuk menjadi liberal. Mungkin dari kalian mengatakan saya liberal, tapi ketika kemudian dialihkan kepada pandangan politik itu menjadi berbeda dan unik ya. Jadi kemudian scientific critical realism juga Anda bisa melihat sebagai jalan tengah ya, ketika Anda membandingkan antara relativism versus nationalism, terutama dalam pandangan hubungan internasional. Baik teman-teman, ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Kalau tidak ada dan sepertinya diam, mungkin kelasnya bisa kita cukupkan di sini karena sudah 1 jam kita bercakap-cakap. Saya yang bicara sendiri, maksud saya. Terima kasih banyak atas waktunya untuk weekend hari ini. Have a very good day dan sampai ketemu di kelas dan pertemuan yang lain. Bye everyone. Terima kasih, Miss. Thank you. Terima kasih, Miss.